Dari teman-teman di psikologi dan kedokteran juga denial mereka gitu kan. Karena di psikologi itu tidak mempercayai pengukuran yang tidak bisa diukur. Lebih parah lagi orang associate-nya fingerprint itu kayak garis tangan, kayak ramalan gitu kan. Pernah tuh ada klien di mall ya, di Citos waktu itu. Bener-bener datangin sama waitersnya tuh. Maaf bapak peramal ya, ada yang nanyain tuh. Gitu. Gara-gara bedain yang namanya kepribadian, karakter, sifat bawaan, kecerdasan, bakat, itu beda. Misalkan gini nih, kalau kita ambil nih ada 10 penyanyi gitu ya, ini bener nggak dari fingerprint mereka berbakatnya menyanyi? Nggak bisa dibalik kayak gitu, karena kan mereka bisa nyanyi belum tentu karena bakat. Alright, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, J. Iya. Ya. Pak Ben. Pak Ben yang dikenal untuk fingerprint analyst. Nama lengkapnya Pak Ben Adrian. Pak Ben Adrian. Tetapi katanya dulu namanya bukan Adrian, Andrian. Iya, dulu N-nya hilang itu aslinya. kenapa tuh ya? Kenapa? Kehapus sama petugas apa gimana? Kak? Apa ada filosofi? Ada hitung-hitungannya sih. Oh, ada hitung-hitungannya. Iya. Jadi Satu huruf aja dihitungan. harapannya dengan namanya dirubah tuh nasibnya juga bisa berubah sih. Oke. Dan tepat ya hitungannya ya ternyata ya. Ya mungkin sugesti juga sih kayaknya sih. Nah, Pak Ben ini kan di Instagram terkenal sebagai ini panjang nih. Ini Iya, kita panjang banget. Susah untuk ngafalinnya. Sampai ditulisin tuh. Sebagai founder Talent Spectrum, Psychobiometric Fingerprint Analyst, Graphologist and Candidate Psychoanalyst. Bener nggak tuh bacanya Pak Iya, Ben? iya, bener. Bener ya? Benar ya? Iya. Nanti tolong jelasin. Oh iya, jadi Masih Iya. baca lagi. ya boleh nggak dijelasin satu-satu tuh Pak Ben? Ya itu kan titel di Instagram ya. Jadi cuma nerangin sebenarnya saya ini siapa sih gitu kan. Ya memang 16 tahun lalu itu diriin satu perusahaan namanya Talent Spectrum. Jadi waktu itu tertarik banget dengan yang namanya metode fingerprint analysis. Jadi waktu itu saya belajarnya sih dari Singapura, tapi waktu itu di Indo belum ada ahli teknologi sih. Jadi belajar dulu dan kemudian kita ngelakuin riset di sini. Tapi itu sebenarnya sederhananya, kan nih audiensnya kita majemuk ya. Sederhananya tuh fingerprint analyst tuh apa ya? Ya, jadi kan itu judul tadi tuh ada psychobiometric fingerprint analyst, kemudian graphologist, ada behavior analysis, sama saya juga lagi belajar tentang psikoanalis gitu. Intinya sih sebetulnya mempelajari tentang bagaimana mengetahui kepribadian sih. Gitu. oke. Jadi sebenarnya kebetulan tertarik di area situ sih. Jadi mungkin karena pengalaman pribadi sih, kayak nyari jati diri gitu. Oke. Gitu. Jadi ada fingerprint. Kemudian habis itu belajar tentang metode-metode lain juga sih gitu. Jadi itu yang 4 itu sebenarnya beda ya. Misalnya psychoanalyst sama fingerprint Kalau analyst. fingerprintnya kan metode toolsnya ya. Tools ya. Kalau metode fingerprint itu tools yang pakai data fingerprint. Itu ngelihatnya dari aspek genetiknya. Nah waktu itu tertarik juga karena ternyata kepribadian kan itu banyak layernya ya. Ada juga dari faktor habit yang terbentuk. Nah kemudian itu belajar grafologi. Grafologi itu melihat kepribadian dari tulisan dan tanda tangan. Kemudian juga layer terluar ya udah pasti dari behavior yang muncul yang kelihatan gitu kan itu ya belajar juga dari psychoanalyst. Terus yang apa ya backgroundnya Pak Ben sampai pengen pelajarin ini semua tuh gimana? Karena kalau saya sih seneng dulu film seri namanya Criminal Minds. Iya. Criminal Minds itu kan belajar behavior tuh semua tuh. Iya. Tim FBI-nya, penjahatnya dipelajari segala fingerprint-nya segala macam. Nah, background-nya Pak Ben ini apa sampai pengen masuk ke sini? Ya makanya sebenarnya kalau bicara background itu kuliah saya nggak nyambung dulu kan. Kuliah di Fakultas Hukum di UI gitu ya. Cuman dulu itu kuliah tuh kayaknya bingung juga sih mau ngambil kuliah apa. Jadi kayak ngerasa salah jurusan gitu ya. SMA juga SMA 8 kan ya? SMA 8 juga Bukit Duri ya? Dulu pengen jauh aja kan dulu rumah di Jaktim gitu kan.
Terus pengen coba jauh lah gitu. Nah pada saat belajar fingerprint itu sebetulnya aku tuh lagi jatuh banget tuh dalam fase terendah kehidupan. Jadi waktu itu ada bisnis, waktu itu pernah main di wedding organizer sama catering gitu ya. Dan itu jatuh banget. Dan dari situ tuh kok kayak bingung gitu ya, hidup tuh ngapain gitu ya. Jadi waktu itu tuh kayak mau melakukan sesuatu tapi ya itu karena bangkrut itu jadi kok gue ngerjain itu gue nggak happy ya gitu ya. Jadi habis itu apaan aja dikerjain tuh. Jadi mulai dari kerjaan waktu itu ya sopir taksi, office boy, Wow. sampai jaga perpustakaan di Unpad, segala macam tuh gue jalanin gitu ya. Ini yang supir taksi, office boy segala macam di Bandung. Jakarta. Oh, di Jakarta Jadi justru. waktu itu kan buka bisnis itu di Bandung, terus kemudian jatuh bangkrut, utang lumayan banyak, terus ya udah balik lagi ke Jakarta gitu, nggak tahu mau ngapain. Ya udah waktu itu. Jadi pokoknya waktu itu apa aja asal jangan bisnis yang sekarang gitu. Itu pokoknya waktu itu tuh di Jakarta jadi sopir taksi itu sampai lupa jalan gitu. Jakarta kan udah lama ke Bandung gitu. Nah terus singkat cerita itu yaitu ke Surabaya, kemudian ke Bekasi gitu, sampai akhirnya dapat dapat peluang untuk dikirim ke Singapura itu untuk belajar fingerprint. Nah pas gitu, oh iya emang bisa ya gitu kan. Aku tuh lagi galau gitu kan, ini gue tuh kok bisa begini ya gitu. Nah itu kayak dapat jawaban sih sebetulnya. Oh iya fingerprint. Ya kali aja nih kayak kebetulan tapi emang nih yang lagi dicari sekarang gitu. Tapi Jadi itu kok bisa dapat peluang di Singapura itu gimana? Maksudnya berarti kan ada upaya untuk cari tahu sampai bisa ada peluang untuk belajar fingerprint analis di Singapura gimana? ceritanya tuh dulu itu Kan ini lagi dalam keadaan down nih. Lu Dalam keadaan coba-coba down, jadi dan waktu driver, lagi apa-apa semua terus lompat dapat iya, jadi kesempatan. waktu itu kerja di Bekasi sebagai office boy. Tapi emang dulu tuh hobinya memang ngulik-ngulik komputer lah gitu kan. Jadi kerja di Bekasi itu, bos waktu itu tuh kebetulan dia beli franchise dari Singapura. Oke. Jadi waktu itu ngelihat aku bisa komputer, yaudah kamu aja deh yang berangkat gitu kan. Gitu, jadi yowes gitu. Belajar di situ. Cuman ketika belajar itu kita nggak dikasih tahu formulanya. Jadi kita kayak operator aja. Cuma pakai ini cara scan gini-gininya udah kirim data ke lab mereka gitu. Nah, terus waktu itu malah aku tanya tuh gimana sih caranya? Oh, udah ini teknologi yang sangat canggih deh, sulit diduplikasi gitu. Tapi ya penasaran sih gitu, penasaran, browsing, terus ngumpulin temen-temen. Dan waktu itu harganya mahal banget, di atas 3 juta ya gitu per analisis. Dan pas abis pulang dari sana itu banyak teman-teman, lo udah bisa dong sekarang gitu kan, liatin gue dong gitu kan. Lah gue nggak diajarin sebetulnya kan, cuma operator doang. Cuman mereka ya udah lo bayar gitu, mahal banget gitu. Dari situ bisa nggak kita bikin sendiri tapi lebih murah? Kalau seandainya ini bagus, banyak banget yang bisa ketolong gitu kan. Karena gue sendiri ngerasain nggak nemukan passion tuh kayak gitu ya gitu, cuma kayak ngejar duit apa gitu, tapi kok kayak nggak happy, yang pada akhirnya mentok juga gitu. Nah itu waktu itu jadi singkat cerita kita ngedesain ulang sih, ngeriset ulang. Sebenarnya simpel sih, tinggal pertama ya kumpulin dulu ya data dari internet segala macam. Terus kumpulin, lihat aja scan sidik jari sendiri ini. Kan minimal udah kenal diri sendiri. Nah itu kalau metodenya tuh benar-benar cuman hanya sidik jari atau ada elemen-elemen tertentu yang lain yang menopang untuk metode fingerprint analis? Memang di awal itu kita tahu ada sebuah teknologi dari Singapura, dari sidik jari bisa ketahuan bakat. Itu aja waktu itu emang bisa gitu kan. Tapi oke lah kita coba. Pas lihat di sana nggak transparan pula gitu kan. Ya udah kita buka dan di situ nemu risetnya tuh ada yang mistik gitu ya, ada yang kuno gitu dan ada yang modern. Nah yang modern ini masih tertutup banget gitu kan. Tapi kita cari benang merahnya lah di situ.
Soalnya kan kita taunya kan fingerprint dulu cuman buat ijazah SMA dulu kan. Iya, iya. 3 jari. Terus juga orang juga ngelihatnya fingerprint Hah? Paspor. Paspor zaman dulu kan gitu kan. iya. lebih parah lagi, orang associate-nya fingerprint itu kayak garis tangan. Kayak ramalan gitu kan. Pernah tuh ada klien di mall ya, di Citos waktu itu. Bener-bener didatengin sama waitersnya tuh. Maaf Bapak, peramal ya, ada yang nanyain tuh. Gara-gara kita. Tapi kan memang ada yang berpikir fingerprint analysis itu bisa untuk meramalkan masa depan kan? Ya, memprediksi masa gitu. depan. Iya. Nggak, biasanya ya di film-film kayak gitu kan dulu. Tapi apakah ada sedikit bisa kira-kira nih dengan fingerprint analis kita, terus kita bisa ngelihat diri kita kayak gimana? Jadi kalau kita lakukan konsisten gitu, ada jadi kita bisa mencapai seperti itu gitu. Berdasarkan analisa yang ada sekarang. Bisa diartikan seperti kayak gitu kan? Iya, emang ceritanya di awal itu fingerprint tuh yang waktu itu kan dari Singapura dan Taiwan gitu ya, masuk tuh bahasanya mereka tuh ini bisa mengenal bakat gitu ya. Kalau pengen tahu bakat, lihat dari fingerprint. Ya, kok bisa gitu kan? Dari mana mereka ngasih jawaban? Tapi ada beberapa clue sih gitu. Jadi memang kayak misalkan fingerprint itu dia terbentuk secara genetik. Makanya kan nggak ada orang yang sama di muka bumi ini fingerprintnya 1:64 miliar loh, kemungkinan sama. Kemudian fingerprint itu dia permanen, nggak akan berubah dari lahir sampai dengan meninggal, dia tetap Sama. Dan yang ketiga ini sebenarnya penting nih, fingerprint itu data biometrik yang paling stabil, dia mudah diklasifikasikan, gitu. Jadi bisa dihitung, jadi secara reliabilitas itu bagus gitu. Nah tapi kuncinya adalah dari mana terbentuknya fingerprint. Ternyata fingerprint terbentuk ketika dalam kandungan, usia kandungan 13-24 minggu dan berkaitan dengan saraf di otak. Nah itu kunci banget tuh. Nah sementara kita tahu bahwa behavior kita sumbernya dari otak semua tuh. Ada dari conscious sama unconscious gitu ya. Nah fingerprint ini dari awal aku belajar ini emang makin menarik sih. Makin menarik, cuman dari awal tuh banyak banget diserang, yaitu nyangkanya ramalan lah. Kemudian dari teman-teman di psikologi dan kedokteran juga denial mereka gitu kan. Karena di psikologi itu tidak mempercayai pengukuran yang tidak bisa diukur. Mereka mengukurnya dengan cara psikometrik. Psikometrik itu ya behavior apa yang kita munculkan itu yang diukur kan dengan kuesioner, dengan observasi gitu kan. Nah, sementara bakat itu emang bisa diukur. Tapi memang kan fingerprint analis sama ke psikologi itu memang beda ya? Ya sebenarnya ngomongnya ranahnya sama sih. Orangnya sama. Ranahnya sama. Kita ngomongin tentang psike, tentang kejiwaan, tentang behavior gitu kan. Cuman masalahnya psikologi dia apa ya? Alirannya itu behavioristik. Jadi mereka hanya mempercayai apa yang terlihat. Kalau fingerprint kan orang fingerprint kayak gini, apa kaitannya korelasinya gitu kan. Makanya di psikoanalisis juga dulu kan Sigmund Freud itu gagal pula membuktikan kaitannya dengan biologis dengan kejiwaan. Itu kayak dulu kayak apa, fenomena histeria. Histeria itu kalau di kedokteran nggak ada apa-apanya tuh, sehat-sehat aja. Tapi kok mungkin kayak dulu kan, nggak mungkin kesurupan tuh apa gitu kan. Gitu. Jadi memang ada missing link antara biologi dengan psikologi gitu. Gak akan pernah nemu. Terus pernah nggak ada misalnya kliennya Pak Ben gitu, waktu dia tes fingerprint, tiba-tiba dia berubah jadi percaya diri. Oh, oke. Misalnya dia tiba-tiba jadi menemukan bakatnya, menemukan ergonnya dari mana kekuatannya. Ada nggak pernah ngalamin gitu nggak Pak Ben? Banyak. Makanya ini penting banget edukasi sih sebenarnya. Jadi bedain yang namanya kepribadian, karakter, sifat bawaan, kecerdasan, bakat, itu beda. Jadi jangan ngebayangin bakat itu sesuatu. Misalkan gini nih, kalau kita ambil nih ada 10 penyanyi gitu ya. Ini bener nggak dari fingerprint mereka berbakatnya menyanyi? Nggak bisa dibalik kayak gitu. Karena kan mereka bisa nyanyi belum tentu karena bakat. Bisa aja mereka karena kursus atau latihan atau apa gitu. Atau mereka nyanyinya biasa aja tapi jogetnya yang lebih jago gitu kan. Jadi tergantung apa yang mau ditonjolkan gitu. Nah, bisa nggak orang dia udah misalnya dia berbakat gitu ya, tanpa melakukan fingerprint test, tiba-tiba waktu dites ternyata bakatnya yang membuat dia sukses tiba-tiba beda. Pernah ada nggak kayak gitu?
Iya, jadi Kayak misalnya dia musisi berhasil gitu. iya. Pas di fingerprint ternyata bukan musisi ternyata. bukan bakat musiknya yang tinggi. Iya. Oh ada pernah Ada, terjadi kayak ada. gitu. Oh, Tapi waktu itu ada satu musisi ya, satu artis terkenal juga. Pas dicek, dia bakat musikalnya rendah. Tapi dia ketawa. Emang sih bener sih. Itu kenapa gue main gitarnya sebenarnya nggak jago-jago amat. Bisa sih bisa, gitu. Tapi masih kalah tuh sama temennya yang. Nah, cuman ternyata potensi yang tertingginya di dia bukan di musik, tapi di interpersonal. Jadi dia memang senang tampil, senang entertain gitu ya. Jadi itu bisa memicu juga. Iya. Dia secara keseluruhan jadi menopang. Iya, secara skillnya nggak terlalu keseluruhan, bagus, jadi, tapi interpersonalnya bagus. Iya, dulu juga saya juga ngeband di SMA ya gitu ya. Sama dong Pak Ben. Oh, ngeband tapi jujur kalau main gak jago tapi ya Main apa? cukup Kayaknya buat kalau gini keyboard kayaknya. Hah? keyboard, iya main gitar lah, apalah di zaman dulu gitu kan. Saya drummer Pak. Ya, mau bentuk Drummer band abis ini. Drummer saya kacau karena ketukannya tuh nggak vokal. Ini lead vokal. Vokal. Lead vokal. Iya, oke. Nanti kita Nge-lead audisi. vokal-vokal. Audisi. Nah itu kan tadi sempat bilang bahwa setiap orang finger analisnya itu nggak berubah ya dari sejak kecil sampai besar gitu. Ya. Terus kalau nggak bisa berubah untuk berhubungan dengan pengembangan pribadi pada seseorang itu gimana ya? Nah itu menarik tuh. Jadi gini, kalau di fingerprint sebenarnya ini juga ada perbedaan persepsi di kita dengan di psikologi ya. Kalau yang namanya bakat, kalau di psikologi mungkin yang dilihatnya performanya tadi. Misalkan, oke, lo bilang lo bakat main musik gitu, buktiin dong main musik sekarang bisa nggak gitu kan? Tapi kalau di fingerprint nggak ngeliat kayak gitu. Fingerprint tuh ngeliatnya begini. Ini kan aspek genetik ya. Di otak kita itu otak tuh kan ada fungsi-fungsinya nih, otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang gitu ya. Itu ada area-area itu ada orang yang bakatnya di musik berarti di auditorinya, di lobus temporalnya. Orang yang bakatnya fotografi, bakatnya di ngelukis itu di occipitalisnya. Jadi yang kita lihat di fingerprint sebenarnya area otak mana yang paling cepat jalurnya terstimulasi. Itu penting banget sih. Jadi sebenarnya orang itu kan unik ya. Setiap orang tuh unik seunik sidik jarinya gitu ya, seunik fingerprintnya. Nah itu kenapa orang itu kepribadiannya unik, itu emang disebabin settingan kerja otaknya itu memang beda-beda. Kenapa ada orang yang senangnya introvert atau extrovert, ada orang yang senangnya musik atau apa. Cuman masalahnya adalah faktor lingkungan yang ngerubah. Ya jadi orang jadi banyak layernya tadi, yang tadinya harusnya dia introvert, tapi karena faktor tekanan lingkungan dia harus extrovert gitu. Bisa aja berubah. Jadi manusia itu memang free will ya. Tapi kan sekarang kalau bicara aslinya, berdasarkan settingan kerja otaknya tadi itu nggak berubah. Jadi sebenarnya disclaimernya ketika ini, terutama ya untuk yang dewasa, saya bilang, Bapak mau tahu aslinya Bapak yang sekarang atau bawaan lahirnya nih. Kalau pengen lihat aslinya sekarang, jangan pakai fingerprint, pakai psikotes. Ya karena diukurnya kan yang sekarang. Kalau ini pengen yang kita lihat bawaan lahirnya, makanya kebanyakan anak-anak, karena anak-anak kan ngarahinnya lebih pasti. Kalau yang dewasa tuh kebanyakan berubah sih. Pernah waktu itu ada pensiunan dari bank. Oh, saya pengen ikut dong. Wah, padahal dia udah udah pensiunan, ininya jabatannya udah tinggi juga sih, udah sukses lah gitu. Mau ngapain lagi Pak, gitu kan? Ya pengen aja. Terus pas di scan, bakatnya di musik. Bapak di bidang dulu di apa? Saya auditor gitu di bagian keuangan. Kok bisa ya gitu ya? Tapi pas saya sebutin bakatnya di musik, dia ketawa. Pantesan 4 bulan ini saya baru beli gitar, belajar gitar dan jago mainnya. Wow. Mungkin itu bisa pengaruh juga dari ini ya. Orang-orang tua kita zaman dulu kan kayaknya kalau mau jadi musisi kayaknya mau kasih makan apa anak lo nanti. Sekali gitu kan. Sekarang aja challenge saya kayak gitu. Waktu itu di Palembang juga gitu. Ada orang tua anaknya ini mau kuliah apa? Kita bilang ini bagusnya di desain, di seni segala macam. Orang tuanya langsung bilang, emang ada cuannya di situ. Itu keuntungannya dengan tahu defaultnya kita, aslinya kita kan, kerja otak itu sebetulnya jalur otak yang paling cepat
terjadi sensasi. Jadi kalau kita ngikutin itu otak kita tuh paling cepat terjadi sensasi, kesenangan, kebahagiaan. Jadi ada hormon serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin. Iya. Jadi bakat itu nggak ngomongin tentang bakalan sukses apa enggak sih. Oke. Jadi tadi kalau fingerprint tadi Pak Ben sempat bilang kalau orang mau tahu aslinya atau sekarang. Iya. Iya. Kalau sekarang itu, ini kalau saya kan kurang paham ya. Sekarang itu apakah berhubungan dengan tes psikometrik atau tes kepribadian atau apa tuh kalau sekarang itu? Kalau sekarang itu, kalau pengen lihat yang sekarang namanya memang tes psikometrik. Oke. Psikometrik pengukuran secara behavior. Itu Jadi yang ditunjuk. seperti DISC, MBTI. Iya, jadi kalau di psikologi ada tes kecerdasan, kayak misalkan tes IQ, Wechsler, tes apa gitu. Jadi si anak itu ngerjain soal-soal kan, kuesioner bentuknya kan, pen and paper gitu. Atau tes kepribadian kayak MBTI, DISC. Jadi intinya kita ditanya, inventory pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu kan sebenarnya emang benar kita jawabnya ya. Kadang-kadang ada bias juga sih. Anyway, tes IQ yang di Indonesia aja itu sebenarnya tes keluaran tahun 74 tuh. Dari Amerikanya, karena susah sekali diadopsi di satu daerah kan, ada faktor culture juga kan. Itu ada IQ, EQ segala kan macam. EQ lebih sulit sih. EQ tuh ya paling mereka ngukurnya dengan itu pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah Anda senang ketemu orang? Kalau ketemu orang bagaimana Anda memiliki empati segala macam. Itu jawabannya kan subjektif ya gitu kan. Dan mungkin kalau kita tes MBTI katanya 2 tahun juga udah berubah. Nah kalau kita mau tes dua-duanya nih, karena aku tadi kan juga kita sempat ada tamu ya, si Dona siapa waktu itu? Dona Luntungan. Dona Luntungan ya, dia kan memang Hai, Dona. psikolog untuk khusus untuk tes MBTI di DISC. Nah terus kalau mau berbarengan dengan fingerprint analysis gitu, itu gimana tuh untuk kita bisa untuk menyerap data daripada kedua ini nih. Makanya sebenarnya kita jangan jualan kecap ya. Maksudnya bagusan ini, bagusan itu gitu. Semuanya tuh tools ya. Semuanya tuh supporting data aja. Jadi mau pakai fingerprint, mau pakai MBTI, DISC, psikotes apa, pakai aja itu kan sebagai data. Justru semakin banyak data kan kembali lagi ke bisa saling melengkapi itu. Saling melengkapi. Cuma memang kita tahu nih dari aspek layernya dari mana. Saya sendiri aja memang ketika untuk anak-anak SMA itu mereka mau penjurusan, oke, fingerprint begini. Terus habis itu pakai grafologi, makanya belajar grafologi. Tulisan tangannya gimana? Pernah misalkan dari fingerprintnya dia sebetulnya cenderungnya kreatif gitu ya. Tapi tulisan tangannya cenderungnya logik. Itu kenapa? Ya karena dididiknya pola asuhnya kan gitu. Terus orang tuanya udah anaknya harus masuk ke finance gitu, akuntansi gitu kan. Tapi kelihatan pola, terus kelihatan dari nggak sinkronnya itu, apalagi kalau pakai psikotes gitu ya. Jadi semakin tidak sinkron antara genetik bawaannya, habit terbentuknya, pola asuhnya, dan yang sekarang itu semakin nggak sinkron. Jadi pola asuh tuh ternyata ngaruh penting banget. sekali ya. Penting banget. Dan biasanya kalau yang nggak sinkron tadi, yaitu kena masalah-masalah mental health sekarang. Karena dia nggak happy kan, nggak muncul aslinya dia. Soalnya kan banyak orang tua misalnya sukses di profesi tertentu, dia pengen anaknya jadi kayak dia. Iya. Ini kan apa tuh namanya? Ya lawyer, dokter, pendeta misalnya. Pendeta, saya mau anaknya pendeta gitu. Jarang banget kita lihat ya ada trans profesi dalam rumah tersebut gitu kan. Jadi penting banget ternyata tuh pola asuh. Pola asuh, penentunya pola asuh. Jadi gini, kayak misalkan di fingerprint itu walaupun kita nggak boleh masuk ke ranah klinis ya, tapi kita nemuin banget misalkan ada anak nih punya potensi emang dari sisi kerja otaknya ya. Ada kecenderungan kayak bipolar, NPD gitu kan. Jadi ada gangguan, ada yang stress levelnya tinggi karena depresi. Tapi itu kan baru potensi. Kalau kita tahu itu sejak awal, maka parentsnya harusnya bisa tahu, oh ini anak ini gimana caranya supaya itu nggak muncul nih gangguan mental health tadi gitu. Jadi sifatnya ini preventif. Daripada kita jadi pemadam kebakaran kan udah terjadi baru bicara diobatin. Tadi kan Pak Ben bilang fingerprint analysis juga dipakai buat di sekolah juga.
atau Iya. di dunia pendidikan? Jadi memang Nyambungnya gimana tuh sama dunia pendidikan? ya jadi justru memang saat ini yang banyak make itu justru buat pendidikan sih, buat orang tua yang pengen ngarahin anaknya, sekolahnya, jurusannya ya. Tapi sebenarnya fingerprint bisa dipakai buat siapa aja sih. Iya. Ke perusahaan bisa. Terus waktu Tapi itu mungkin sekolah paling bagus ya dari sejak dini gitu loh. paling bagus iya memang karena Soalnya kan kalau udah lulus segala macam kan udah rada-rada telat gitu kadang-kadang. nggak ada kata terlambat sih, cuman memang kita kan kalau nyusun strateginya lebih efisien ya gitu kan. Oke, kemarin ada klien tuh dia kuliah ke Jerman ngambil engineering setahun, nggak sampai setahun dia balik lagi, nggak betah. Terus kayak baru di fingerprint pas kemudian ketahuan dia nggak cocok di engineering gitu kan. Ya udah dia udah buang waktu, uang gitu kan. Nah ini mau kayak gitu zaman sekarang gitu kan. Tapi kita nggak ngejudge ya. Itu yang ditakutin kan. Kita nggak boleh bilang ini lo nggak boleh jadi dokter gitu. Kita coba bilang begini pas kita scan fingerprint, dokter ya. Kalau mau jadi dokter itu pekerjaan yang kita dengan people gitu ya. Dia at least harus suka dengan ketemu orang. Interpersonal harus bagus. Intrapersonalnya kan dokter tuh kedisiplinnya tinggi banget. Kebayang ada orang interpersonalnya rendah. Intrapersonalnya rendah. Kayak kemarin dong dokter yang bundir itu kan. Dia stres gitu kan. Jadi kita make sure kalau misalkan oke, lo mau jadi dokter, kamu mau jadi dokter nih, pastiin kamu punya interpersonal bagus dan intrapersonal nggak kurang dari sekian persen. Supaya kalau kamu masuk ke dokteran itu Tunggu, interpersonal sama intrapersonal bedanya? interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain. Oke. Dekat dengan empati, sosial, segala macam. Ya, pernah lihat dokter tapi jutek nggak? Oh iya. Ada ya gitu. Iya. Jadi nggak enak kan kita kan. Jadi, kalau dokter tuh ya harusnya interpersonalnya bagus. Kalau intrapersonal tuh kemampuan mengenal diri, nanti kaitannya dengan kepercayaan diri dia, confidence, kedisiplinan segala macam gitu. Tapi bisa aja dua-duanya kurang tapi bisa jadi dokter. Karena aku baru alami kemarin ke dokter yang keempat kali tuh. Itu dokternya tuh. Ya lo batuk nggak sembuh-sembuh nih. Iya, tapi dokter yang ini maksudnya dokternya bagus, cuman dia sendiri kayak udah usia ya 60-an something gitu, tapi nggak confident, terus nggak berkomunikasi gitu. Iya, Maksudnya iya. Sampai kita udah dok, udah. Ya banyak kayak gitu tuh. Udah bingung kan? Di dunia agak musik, lain gitu. di dunia musik pernah ada kasus kayak gini. Di band namanya Def Leppard. Jadi ada salah satu gitaris pendirinya, dari kecil dia ini fatherless. Oke. Punya bapak, tapi di film dokumenterinya mereka soalnya diperankan gitu loh. Teman-teman yang lain disambut sama orang tuanya pas mereka baru manggung di sekolah, di congrats, you did good segala macam. Sementara gitaris ini enggak, selalu di underestimate sama papanya. Sampai akhirnya mereka sukses luar biasa, tapi end up gitaris ini bunuh. Ya. Mungkin sama kayak cerita dokter itu. Iya, dia sebenarnya dia neken ini ya, benar. di dalam. Iya. Jadi nggak cuma dokter aja sebenarnya. Berarti itu intrapersonal ya? Ya, Iya kan? intrapersonal harus Bisa kuat. terjadi sama siapa aja Bisa sebenarnya. terjadi sama siapa aja. Iya. Kayak misalkan ada kayak kasus OCD gitu kan. Iya. Dari all perfections itu kan orangnya terlalu logik, terlalu kiri, terlalu presisi gitu ya. Terlalu kiri. Iya, jadi Jangan terlalu kiri ya. Terus Terlalu apa? Gue terlalu di tengah. nah yang terlalu di tengah juga jadi ambigu tuh. Iya, ya begini. Jadi mereka tuh bingung mau kemana. Jadi begini nih, nggak tahu bingung mau kemana. Dia sendiri kan bilang tahu. Iya lah, mau kemana ya nggak tahu. Iya. Cuman tadi lagi nerusin. Tadi yang mengenai interpersonal sama intrapersonal kan saya cut. Lagi ngejelasin apa tuh tadi. Ya jadi dokter kan harus itu nggak boleh rendah ya. Teman terserah kalau mau tetap mau jadi dokter, jadi kita kasih tahu kelemahannya gitu. Paling banyak tuh pengen jadi dokter, tapi kita identify ternyata anak ini kreatif banget. Serius mau jadi dokter? Bisa sih, Kiri tapi banget kreatif dokter. lo mau dikemanain? Iya. Jangan sampai pas jadi dokter terlalu kreatif. Wah, Waduh. kecuali lo mau jadi dokter estetik, Iya. ya kan? Gitu. Jadi kalau mau dokter umum jangan kesini deh bu, gitu kan? Ntar batuk dikasih obat pilek lagi. Iya. Kayaknya nih bagus nih kreatif nih kayaknya. Kayak dokter-dokter yang gue pergi pada kreatif semua. Kemarin ada dokter kan yang dikeluarin di ID kan? Yang itu tuh, yang di RS. Terlalu kreatif gitu kan? Sebenarnya bagus juga sih, cuman kan
dokter memegang kode etik ya Iya. gitu yang harus harus logik banget gitu. Tapi bisa juga ya, tadi kan dibilang ada satu yang penyanyi ya atau main musik ya. Ya dia sebenarnya bakatnya nggak di situ, tapi interpersonalnya bagus. Jadi kalau masalah penyanyi itu ternyata justru lebih banyak yang interpersonalnya Iya, sih. iya. Ya kalau main instrumennya kan itu Iya. pemain musiknya ya. Tapi kalau untuk tampil memang harus interpersonalnya, interpersonalnya. oke. Tapi ya auditori jangan parah-parah juga sih gitu kan. Ya soalnya kan banyak penyanyi sekarang kan bisa main musik tapi tidak entertain. Ya, nah Ya, itu. Ya kan kira-kira Itu kayak nggak gitu kan. menarik juga. Nggak menarik kan Iya, jadi menarik, cuman iya. istilahnya dead man singing. Iya. Cuman gini tapi gerak aja enggak Iya, gitu. yang main musik, yang nyanyi banyak yang bagus tapi kan nggak semua bisa muncul karena itu tadi. Ya. Nah ini overall nih apakah ada apa ya penelitian? Tunggu. Itu dong apa? Apa? Nggak coba ke Depdikbud untuk program ini ada di sekolah. Jadi masuk di kurikulumnya Depdikbud. Iya. Jadi Fingerprint analisnya. Hah? Fingerprint Iya, buat anak-anak iya, sekolah. iya. Jadi kalau ngomongin fingerprint jujur ya. Ini kan ada hubungannya sama gue. Oh, iya. Maksudnya untuk masuk ke sana tuh ada nggak sih yang mendukung apakah efektivitas dari fingerprint analisis ini untuk validasi gitu, Iya, iya. mendukung Nah itu yang apa mendeteksi potensi apa genetik atau kecerdasan seseorang, penelitiannya gitu. penelitiannya. Karena itu akan berhubungan dengan sini kan. Kalau lihat kondisinya sekarang, ini yang kontra tuh masih banyak dari kalangan akademisi, terutama psikologi dan kedokteran. Mereka selalu mana nih data penelitiannya, validitas dan reliabilitas segala macam. Metode ini tuh kiblat kita kan psikologi ke barat ya, kan? Iya. Ke Amerika, ke Inggris gitu ya. Di mana di sana berkembangnya adalah paham behavioristik. Jadi mereka nggak percaya lagi faktor nature. Kata mereka, ya kasih gue 100 bayi, gue mau didik jadi A jadi B bisa. Gitu, mau nggak bakat musik ya itu tergantung stimulasi. Iya sih. Tapi emang faktor nature nggak ada. Terus lo mau abaikan gitu, nature ini gitu kan. Jadi dulu itu ada kasus ya di Amerika itu ada bayi terjadi kecelakaan lalu alat dioperasi. Dia cowok akhirnya dioperasi jadi cewek. Dan semua dokter dan orang tua sepakat ya udah deh dari sekarang anak ini cewek. Kita kasih nama cewek, kita kasih baju cewek. Udah dia jadi cewek. Dia nggak tahu dulu kejadiannya. Pas umur 14 tahun. Ya dia ngerasa something loh di dalamnya ya. Iya. Gitu kan. Emang bisa didandanin, bisa segala macam. Tapi ada yang nggak bisa berubah sebetulnya. Dan saya percaya banget hari ini banyak musisi berjalan dengan baju banker. Banyak banget banker berjalan dengan ya kostumnya pelukis mungkin dan lain sebagainya. Saya percaya itu banget. Iya, Karena ya mereka tidak ngerti diri mereka siapa. Betul. Ya, karena mungkin apa ya? Banyak sekolah-sekolah cuman kasih makan otak kiri. Ya akademis ya. Ya, otak kanan itu nggak dikasih makan dan mungkin jarang orang juga pay attention sama kekuatan otak kanan gitu loh. Gimana Pak Ben? Iya, kalau memang otak itu defaultnya kita memang otak kiri sih, dan otak itu melimitasi ternyata. Otak itu nggak suka kita growing ternyata. Dia tuh ngenekan kalau kita mau out of the box tuh dia nggak ini gitu. Jadi jadi defaultnya tuh otak kiri. defaultnya kalau kita gambar otak itu dia lebih besar ke yang kirinya tuh ke bawah. Jadi ke kita mau mau berkembang itu sebenarnya sulit sih. Otak tuh udah itu tuh jadi orang kan terjebak di comfort zone gitu, mental block segala macam. Jadi That's menarik. kita ngelihat sih memang gini di fingerprint sendiri, kalau ketemu memang dorongan dia memang udah otak kirinya udah terlalu gede, dia adjustmentnya emang susah. Nah, tapi kalau masih otak perbandingan yang nggak terlalu dominan ya, masih berapa persen, dia adjustment masih bisa. Oke. Jadi memang dari fingerprint sebenarnya kita ini dulu sih. Jadi pertama tuh kita memverifikasi sih. Ini dari bawaan genetik gimana sih?
kalau emang genetik udah kayak gini, ya udah lo terima aja, acceptance gitu kan. Misalkan ada orang tua ya, oh Pak Ben ini anak saya speech delay, kita lihat genetiknya. Emang dia speech delaynya karena emang saraf di bagian pendengarannya itu lambat atau bukan? Oh itu bisa kelihatan dari Kelihatan fingerprint sebenarnya analysis. itu banyak banget. Jadi waktu itu pernah, jadi kalau emang pas kita cek ternyata ini it's okay kok, fine aja gitu auditorinya. Coba dicek siapa yang ngasuhnya, neninya kayak gimana, kita cek. Ternyata mainan mulu pas lagi ngasuhnya kan, kurang stimulasi gitu. Jadi kita bisa detect nih, oh anaknya nggak kenapa-napa. Ternyata lingkungannya gitu. Iya, Tapi kalau kita lihat dari fingerprintnya, oh memang lambat nih. Ya soal Jadi itu sih. gadget buat anak-anak kecil nggak cocok ya? Itu menarik tuh. Saya kan juga konsultan satu sekolah di Lampung. Orang tuanya, anak nggak dikasih gadget sama sekali tuh dia, nggak dikasih sama sekali. Padahal teman-temannya kan dikasih tuh anak SD kelas 2 berapa ya. Orang tuanya nggak mau ngasih. Ini anak, kemudian dilaporin, anaknya kleptomania, nyuri gadget, nyuri HP. Wow. Kenapa? Ternyata setelah di fingerprint, anaknya ini berbakat imajinasi kreatif itu tinggi banget. Spasialnya tinggi banget. Jadi anak-anak kayak gitu itu memang butuh banget stimulasi kayak model abstract thinking, kayak model gadget. Jadi dia ngeliat teman-temannya itu pada pakai gadget, dia nggak boleh. Otak ini ngedorong dia banget ya. Wah, udah HP emaknya pertama diambil. Ya aku baru baca tadi di salah satu platform Amerika bahwa bermain video game malah meningkatkan kreativitas anak gitu. Iya. Ini aku terapin ke anak-anak. Udah kebaca fingerprintnya, anak gue tuh 6. Karena ada 3 anak kembar 3 ya. Jadi yang cowok ini itu udah kedetek otak kanan semua, spasial tinggi, kreatif tinggi. And then ngapain? Homeschooling. Homeschooling, uji coba nih. Semua main game semua, komputer semua. Ada yang jadi atlet, udah dapet duit, udah gede, udah bosen dia, udah bosen ngapain nih? Ya udah kamu belajar bikin game, belajar coding. Udah jadi sekarang. Jadi sebenarnya secara naluriah, naturalnya anak tuh berkembang sendiri kok. Kalau kita kasih stimulasi yang cukup, nggak usah repot-repot. Jadi dia belajar sendiri segala macam. Tapi masih perlu ya lihat bintang-bintang, hafalin nama binatang. Iya makanya kan sekarang perlu nggak zaman sekarang gitu kan? Justru sekarang kan ya Imam kita harus Bonjol lebih. tau gak? Hah? Perang Depori tahun berapa? 1825. Lihat bintang-bintang apa? Enggak kan generasi gue kan lahir diajarin lihat bintang di malam hari itu diajak lihat bintang-bintang. Itu ya apa? Oh, dia generasi itu lama sih ya. Di bawahnya dia. Generasi Flintstone. Masih lihat bintang gue nggak ada hafalin nama binatang segala macam. Iya. Ya kalau sebenarnya kalau nggak apa-apa juga sih asal anaknya tuh happy. Kalau emang seneng ngapalin suruh ngapalin ya seneng dia. Yang bahaya itu kalau nggak happy dia suruh paksa belajar. Yang muncul bukan hormon dopamin, serotonin, endorfin sama oksitosin, yang muncul kortisol. Kortisol makin gede, stres level naik, pecah suatu ketika, udah mau diapain lagi? Iya. Sekarang kan udah impactnya udah kelihatan tuh. Klinik-klinik psikiater udah ini semua, udah rame sekarang. Anak Gen Z udah korban ini gitu kan, wah akademis nilai harus bagus, harus masuk kuliah ini segala macam. Berontak semua sekarang. Iya. Mungkin Bisa dibilang kalau orang-orang kantor tuh stres tuh mungkin itu juga ya. Mungkin bukan panggilannya dia kerja di bidang itu, tapi karena kebutuhan dia kerja di sana stres kan mungkin. Ya stres dan sebenarnya nggak tahu nih mau direkam apa enggak ya, off the record. Kalau perusahaan yang di bip aja dicari, nanti di bip. yang dicari itu adalah profit kan. Nggak peduli deh itu lingkungan toxic apa enggak gitu. Nah mereka ngejar ya para top manajemennya itu ternyata orang-orang BPD semua, NPD semua. Karena mereka kan bener-bener wah ngejar banget gitu kan, tapi mereka sebenarnya nggak balance. Udah bawanya stres, lingkungannya toxic, ya kan. Jadi makanya ke kantor perusahaan-perusahaan mau pakai fingerprint jangan, nanti pada resign. Gitu. Iya. Orang jadi pada tahu diri semua. Tapi kalau di beberapa negara tuh suka dianggap nggak akurat ya itu fingerprint analysis, bahkan cenderung ke manipulatif. What do you think about it? Fingerprint. Fingerprint analysis.
Gampang, semakin banyak guratan garis-garisnya, sarafnya semakin kompleks. Nggak bisa kita nyebut lagi otak kanan kiri karena otak itu dua-duanya bekerja gitu kan. Otak kanan kiri itu memang ada, tapi memang kerjanya tuh bareng, sinkron. Tapi yang mana yang lebih responsif itu tetap ada. Otak itu punya kemampuan untuk berkembang, namanya neuroplasticity. Bahkan genetik aja bisa berubah, namanya epigenetik gitu kan. Tapi kan yang kita ngomonginnya adalah ini defaultnya gitu. Jadi lo mesti balik ke default lo dulu untuk lo bisa berkembang dengan baik gitu. Kalau nggak kepenuhin tadi dorongan-dorongan insting yang traumatik masa lalunya.